Bab 161, Menelan Darah Lingxi. Selama beberapa hari, Lin Ming telah dengan hati-hati meneliti dan mempelajari kekuatan dewa sesat dan telah memurnikan esensi sejati dalam tubuhnya. Meskipun budidayanya tidak meningkat banyak, kekuatan totalnya benar-benar mengalami peningkatan yang dramatis. Sebelumnya, Lin Ming tidak memiliki keterampilan bela diri yang sebenarnya. Meskipun esensi sejatinya luar biasa tebal dan dia juga memiliki kecepatan seperti hantu, kekuatan serangannya kurang dari ideal. Tapi sekarang dia secara tidak sengaja menemukan metode untuk menggabungkan kekuatan guntur dan api dengan meminjam konsep di balik manik api iblis Thunderbolt, dia telah menciptakan keterampilan bela diri uniknya sendiri. Lin Ming menamakan gerakannya ini, pemusnahan api petir. Kekuatan pemusnahan guntur tidak kalah dengan manik api iblis Thunderbolt. Sekarang, selama saya tidak menghadapi master periode kondensasi nadi puncak, saya yakin bahwa saya akan mampu melakukan perjuangan yang bermanfaat. Namun, tidak baik jika langkah ini diketahui orang lain, tidak ada yang akan percaya bahwa kemampuan ini adalah sesuatu yang saya ciptakan sendiri. Jika aku tidak sedang ditekan hingga berada di ambang kematian, maka aku seharusnya tidak menggunakan jurus ini dengan mudah. Meskipun pemusnahan guntur memiliki kekuatan ofensif yang luar biasa, hanya menggunakannya sekali saja akan menghabiskan 40 hingga 50% esensi sejati di dalam tubuhnya. Konsumsi sumber daya terlalu besar. Jika dia menggunakannya, dia harus bisa menjamin bahwa serangan itu akan membunuh musuh dalam satu gerakan, kalau tidak, dia akan berada dalam situasi yang sangat kritis. Saat Lin Ming berencana bagaimana memanfaatkan kemampuan barunya dengan sebaik-baiknya, jimat pemancar suara menyala di depannya. Saat api ungu merah menyala dan menghilang, Lin Ming terkejut mendengar suara itu adalah Qin Xia, 7 master rumah bela diri yang mendalam. Pesan dari jimat pemancar suara sangat sederhana. Dia ingin melihat Lin Ming di hutan bambu pedang di pegunungan belakang. Lin Ming menyingkirkan tombak lembut yang sangat berat, dan segera berjalan ke hutan bambu pedang. Hari sudah malam, langit malam yang redup bagaikan tirai warna-warni yang menutupi dunia. Bintang-bintang berkilauan di langit, dan di hutan bambu pedang, ada angin dingin yang menggoyang dedaunan yang berguguran. Saat Lin Ming tiba di tepi hutan bambu pedang, dia melihat Qin Xia berdiri di sana, membawa sitar panjang. Dia berdiri tegak, janggut panjang serta jubah birunya menari-nari di tiup angin. Dia memiliki sikap yang luar biasa dan abadi. Tuan rumah bela diri, Lin Ming dengan hormat membungkuk. Aku memanggilmu ke sini hari ini karena ada beberapa masalah, Qin Xia perlahan berbalik. Anehnya, suaranya memiliki kualitas menenangkan yang sama seperti sebelumnya, dan sangat nyaman untuk didengarkan. Dia menjentikkan jarinya, dan cahaya keemasan jatuh ke tangan Lin Ming. Lin Ming menerima token emas dan meliriknya. 2 kata tertulis di atasnya, 7 mendalam. Mungkinkah ini, 7 dekrit mendalam? Lin Ming ingat bahwa ketika Penatua Wang mewariskan 7 dekrit mendalam kepadanya, dia juga memegang tanda yang mirip dengan ini di tangannya. Qin Xia berkata, saya sangat puas dengan kemampuan Anda saat ini. Anda harus mengambil 7 keputusan mendalam ini dan pergi ke Gunung Serafik Pond di negara Huoluo. Di sana terdapat kolam air suci yang disebut Kolam Serafik. Kolam Serafik mengandung esensi sejati yang sangat murni, ini sangat bermanfaat bagi siapapun yang berada di bawah wilayah Hautian. Selama Anda bisa menemukannya, itu akan membantu Anda menerobos periode kondensasi nadi. Namun, kekuatan esensi sejati di dalam Serafik Pond terbatas, hanya 3 atau 4 orang yang dapat menggunakannya setiap tahun. Saya mengalami kesulitan mendapatkan kesempatan ini untuk Anda harus menghargainya dan berusaha menuju tingkat kultivasi yang lebih tinggi. Setelah beberapa waktu, sekte utama akan mengirimkan beberapa orang untuk mengadakan turnamen antara 7 rumah bela diri mendalam kerajaan Sky Fortune dan beberapa negara sekitarnya. Ketika saatnya tiba, saya ingin Anda mengikuti turnamen itu dan berjuang untuk mendapatkan sedikit wajah untuk rumah bela diri kerajaan langit keberuntungan saya. Gunung Kolam Serafik. Saat Lin Ming mendengar ini dia langsung penuh perhatian. Dia sudah memiliki pengetahuan tentang Serafik Pond di negara Huoluo. Serafik Pond Mountain adalah tempat spiritual suci yang langka, dan puncak di mana Serafik Pond berada adalah pusat dari semua esensi spiritual di sana. Siapa yang tahu berapa banyak orang yang mengincar air suci ini setiap tahunnya? Negara Huoluo jauh lebih besar daripada kerajaan Sky Fortune, dan mereka juga memiliki lebih banyak seniman bela diri. Jika ada batasan 3 atau 4 orang yang bisa pergi ke Serafik Pond Mountain, lalu bagaimana mungkin dia bisa terpilih? 7 rumah bela diri mendalam negara Huoluo tidak diragukan lagi akan sangat tidak mau menyerahkan sumber daya budidaya yang begitu berharga kepada kerajaan Sky Fortune. Metode macam apa yang digunakan oleh master rumah bela diri untuk mendapatkan tempat untuknya? Lin Ming membungkuk dengan rasa terima kasih, dan diam-diam berpikir dalam hatinya bahwa Qin Xia ini bukanlah kerabat atau teman dekatnya. Bukankah kebaikan ini terlalu berlebihan? Apakah turnamen besar antar faksi dari 7 rumah bela diri yang mendalam ini benar-benar penting bagi Qin Xia? Qin Xia juga berkata, sebelum kamu berangkat, pergilah ke kantor pendaftaran gedung bela diri dan daftarlah, maka kamu akan berangkat selama 2 bulan untuk berpetualang. Pastikan untuk merahasiakan tujuan Anda dan apa yang Anda lakukan. Saat ini Anda memiliki banyak musuh. 7 rumah bela diri yang mendalam dapat dianggap sebagai zona aman, tetapi begitu Anda meninggalkan 7 rumah bela diri yang mendalam, Anda akan berada dalam bahaya, jadi jangan beritahu siapapun bahwa Anda akan pergi ke kolam Serafik. Juga jangan beritahu siapapun bahwa kamu melihatku malam ini.
Saya akan mengirimkan seorang master untuk melindungi Anda sepanjang jalan, jadi pastikan Anda tetap menjaga kehadiran Anda dan tidak menimbulkan masalah apapun. Murid ini mengerti. Lin Ming berkata dengan hormat. Jika seorang murid dari 7 rumah bela diri yang mendalam harus pergi dalam jangka waktu yang lama untuk hal-hal seperti menyelesaikan misi atau melakukan petualangan untuk menjelajahi dunia, mereka perlu mendaftar di kantor pendaftaran rumah bela diri. Jika tidak, jika seorang murid menghilang terlalu lama tanpa penjelasan, maka 7 rumah bela diri yang mendalam akan menyelidikinya. Semua ini adalah untuk menjamin keselamatan murid-murid rumah bela diri. Dalam 3 hari pergi ke Travel Peak, akan ada seseorang yang menunggumu. Ingat, rahasiakan lokasi Anda. Qin Zia mengatakan ini, lalu pergi. Ya, murid ini akan mengingatnya. Lin Ming membungkuk. Melihat hal itu, Qin Zia telah memberikan banyak bantuan padanya hari ini. Namun, Lin Ming merasa ada sesuatu yang salah dengan situasinya, tapi dia tidak bisa mengetahui apa yang salah. Setelah saya sampai di Gunung Seraphic Pond negara Huoluo, akankah mereka benar-benar memberi saya tempat hanya dengan 7 token mendalam ini? Akankah mereka begitu baik hati dan patuh memberikan posisi kepada orang lain? Mungkinkah ada masalah nanti? Memikirkan hal ini, Lin Ming kembali ke kabinnya. Saat Lin Ming duduk di tempat tidur dan melihat token di tangannya, dia sepertinya tidak bisa melupakan perasaan aneh yang masih melekat di hatinya, seolah ada sesuatu yang salah dengan apa yang terjadi malam ini. Martial House Master Qin menjanjikanku harta dan obat-obatan dari tombak lembut yang sangat berat, Blood Lingzi yang berusia 500 tahun, pil keajaiban biru, dan icor spiritual tubuh. Hanya ini saja sudah menunjukkan betapa besar kepeduliannya terhadap saya dan apa yang dia yakini betapa berharganya saya. Sekarang, dia juga memberi saya kesempatan untuk mendapatkan esensi air suci sejati dari Seraphic Pond. Namun, Seraphic Pond ini adalah sumber daya milik negara Huoluo. Jika Master Rumah Bela Diri ingin mendapatkan kesempatan ini, dia pasti telah membayar harga yang sangat tinggi. Master Rumah Bela Diri bukanlah kerabatku, jadi mengapa dia menjagaku dengan baik? Apakah hanya karena dia menghargai pencapaian saya di masa depan? Penjelasan ini juga tampaknya agak dibuat-buat. Lin Ming mengerutkan kening. Kemurahan hati Qin Zia terhadapnya terlalu berlebihan. Dia sangat tersanjung, tetapi pada saat yang sama dia tidak mampu menekan kecurigaan yang timbul. Ketika saya meninggalkan lokasi 7 rumah bela diri yang mendalam, saya pasti akan mengalami bahaya pada suatu saat. Apapun yang terjadi, aku harus berhati-hati dan merahasiakan keberadaanku, agar tidak bocor dan aku menemukan seseorang mengejar bayanganku untuk membunuhku. Saya harus menggunakan 3 hari ini untuk meningkatkan kekuatan saya sebanyak yang saya bisa. Dengan kekuatan, saya akan memiliki keyakinan bahwa saya dapat melindungi diri saya sendiri. Memikirkan hal ini, Lin Ming mengeluarkan Blood Lingzi yang berusia 500 tahun dari cincin spasialnya. Pengotor dalam esensi sejati tubuhnya telah dilunakkan dan dicairkan, efek samping dari 2 pil tingkat atas yang dia makan sebelumnya telah hilang sepenuhnya. Sekarang saatnya mengambil Blood Lingzi yang berusia 500 tahun ini. Lingzi yang berusia 500 tahun mampu menambah vitalitas darah seorang seniman bela diri, dan meningkatkan kekuatan serta budidaya seni bela diri mereka. Lin Ming menelan darah Lingzi. Lingzi biasa rasanya seperti gabus, dan juga membutuhkan waktu lama untuk dikunyah. Namun, darah Lingzi berusia 500 tahun di mulutnya seperti daging halus, rasanya lembut, lembab, dan meluncur mulus ke tenggorokannya. Saat dia menelannya ke dalam perutnya, Lin Ming merasakan gelombang energi darah yang kuat dan melimpah dari perutnya menyebar melalui garis meridian dan ke seluruh anggota tubuhnya. Sejumlah besar darah yang kuat dan energi mengalir, dan Lin Ming merasa pusing. Perasaan pusing seperti ini seolah-olah dia terlalu lama berada di ruang uap. Di dalam, darah akan mengalir deras ke permukaan dan menyebabkan pikiran menjadi pusing. Situasi ini agak mirip dengan itu. Seiring dengan masuknya energi darah yang kuat secara terus-menerus, Lin Ming merasakan pusingnya meluas seolah otaknya meledak. Wajahnya memerah dan mulutnya mengeluarkan uap panas. Tubuhnya mulai mengeluarkan panas yang menyengat, dan kulitnya menjadi semakin merah. Sepertinya dia mengeluarkan darah dari ribuan luka kecil. Ini karena darah kuat di dalam dirinya terlalu kuat, dan mulai merembes keluar dari semua pembuluh darah kecil di tubuhnya, yang akhirnya menyebabkan fenomena ini. Lin Ming mulai berkeringat, dan bahkan keringatnya berwarna merah karena meluapnya darah. Melihat hal tersebut, Lin Ming segera menutup seluruh pori-pori tubuhnya untuk mencegah darah tumpah. Darah yang mengalir keluar mengandung kekuatan darah Lingzi, akan sangat menyedihkan jika ada yang menyia-nyiakannya. Meskipun Lin Ming mengalami pendarahan, dia tidak merasakan sakit apapun, dia hanya merasa sedikit pusing. Dibandingkan dengan Lingzi darah, pil sumsum naga emas merah dan pil merah ular emas adalah obat yang sangat berbahaya dan manjur. Meskipun kedua obat ini sangat panas dan sangat dingin, hal ini karena keduanya digunakan untuk mencuci otot secara langsung dan memurnikan sumsum. Blood Lingzi memiliki efek samping yang jauh lebih ringan, karena hanya digunakan untuk menambah vitalitas darah. Lin Ming mulai memutar formula kekacauan primal sejati, dan seperti ini, dia duduk bermeditasi selama 5 jam sampai matahari bersinar terang di langit. Rona merah yang menutupi tubuhnya sudah mulai surut perlahan. Lin Ming telah menyerap sekitar 70 atau 80% vitalitas darah Lingzi. Ketika Lin Ming memutar esensi sejatinya, ia menemukan bahwa ada defisit besar esensi sejati di dalam tubuhnya. Defisit ini bukan karena esensi sejatinya telah habis. Sebaliknya,
Itu karena tubuh Lin Ming menjadi lebih kuat, sehingga ia mampu menampung lebih banyak esensi sejati. Jika hakikat sejati diibaratkan air, maka tubuh akan menjadi reservoir yang mampu menampung air. Dari latihan kekuatan, latihan daging, latihan jeroan, perubahan otot menjadi penempaan tulang, dan akhirnya kondensasi denyut nadi, saat seseorang dikultivasikan ke setiap tahap, reservoirnya akan melebar dan semakin dalam, sehingga jumlah esensi sejati yang bisa ditampungnya menjadi lebih banyak. Tapi sekarang, meskipun budidaya Lin Ming saat ini belum meningkat, vitalitas darah di tubuhnya seperti kompor yang menyala dengan kuat. Karena itu, reservoir di tubuhnya jauh lebih luas dan dalam dibandingkan dengan tingkat budidaya yang sama, sehingga jumlah esensi sejati yang dapat ia miliki juga lebih banyak dibandingkan dengan orang lain. Tidak hanya itu, karena energi yang melimpah dalam darahnya, vitalitasnya juga menjadi lebih kuat. Daya tahannya lebih besar, dan kekuatan fisiknya juga meningkat. Meskipun budidaya Lin Ming belum meningkat, kekuatannya baru saja meningkat pesat. Tinggal 2 hari lagi saya harus berangkat. Dengan waktu yang sangat sedikit, tidak realistis untuk ingin meningkatkan kekuatanku secara besar-besaran, kecuali aku dapat menyelesaikan simbol prasasti untuk tombak lunak mendalam berat milikku. Alasan Lin Ming belum menempatkan simbol prasasti pada tombak lembut mendalam berat sejak dia menerimanya sampai sekarang adalah karena dia sibuk terus-menerus berkultivasi, dan juga karena bahannya sulit ditemukan. Beberapa hari yang lalu saya mengirimkan buletin dari Asosiasi Prasasti. Saya ingin tahu berapa banyak materi yang telah dikumpulkan sejauh ini. Lin Ming baru saja mengeluarkan pengumuman bahwa dia memperdagangkan simbol prasasti pribadinya untuk material. Karena ini baru beberapa hari, dia tidak berharap mereka akan dikumpulkan secepat itu. Namun, dia tidak menyangka bahwa pada sore hari yang sama, Wang Yuhan akan mengiriminya jimat transmisi suara yang memberitahukan kepadanya bahwa bahan yang dia inginkan sudah siap, dan Lin Ming bisa datang mengambilnya kapanpun dia mau. Hal ini menyebabkan Lin Ming sangat terkejut. Saat dia tiba di Asosiasi Prasasti, Wang Yuhan telah mengatur semua materi dan menempatkannya dalam sebuah kotak. Di samping kotak itu ada sebuah catatan yang berisi daftar nama yang merinci dari mana semua bahan itu berasal. Sekitar 20% materi dikirim oleh pelanggan. Mereka telah mengirimkan materi tersebut dengan imbalan simbol prasasti. Adapun materi lainnya, sekitar 40% dikirim oleh utusan putra mahkota, dan 40% terakhir disiapkan oleh Bai Jingyun. Bai Jing dari kota Sky Fortune, Bai Jingyun. Lin Ming bahkan lebih terkejut dari sebelumnya. Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat lambang, astral, tidaklah langka atau semahal yang dibutuhkan untuk membuat lambang prasasti tubuh. Namun, untuk mengumpulkan begitu banyak materi dalam waktu sesingkat itu, seseorang harus mengeluarkan banyak uang, dan juga meminta banyak bantuan dan koneksi. Bab 162, Perangkap. Lin Ming bertanya pada Wang Yuhan, apakah magang senior Sister Bai meninggalkan pesan ketika dia mampir untuk menyampaikan materi. Misalnya, apakah dia memintaku membuatkan simbol prasasti untuknya atau semacamnya. Wang Yuhan berkata, Jingyun tidak mengatakan apapun. Dia baru saja meninggalkan materi di sini lalu berangkat. Oh, apakah kamu memiliki informasi transmisi suara Bai Jingyun? Saya ingin menggunakan jimat pemancar suara untuk menanyakannya. Wang Yuhan berkata, ya, tapi Jingyun baru saja meninggalkan Sky Fortune City. Dia sudah mengajukan permohonan cuti selama 5 bulan dari 7 rumah bela diri yang mendalam. Saya tidak berpikir dia akan kembali dalam waktu dekat. Jimat pemancar suara memiliki batasan jarak yang bisa dijangkaunya. Jika jaraknya sangat jauh, harus ada sistem relay yang telah direncanakan sebelumnya, dan beberapa jimat transmisi suara harus digunakan secara seri. Cuti, Lin Ming menganggap ini sangat aneh. Waktu yang dimiliki seseorang untuk berlatih di 7 rumah bela diri yang mendalam sangat berharga, alasan apa yang membuat Bai Jingyun meminta cuti selama 5 bulan. Lin Ming tidak terbiasa berhutang pada orang lain. Adapun bantuan putra mahkota, tidak masalah karena dia membantunya dalam perebutan tahta. Tetapi mengapa Bai Jingyun mengumpulkan materi-materi ini, dan kemudian melakukan perjalanan jauh tanpa meninggalkan pesan? Benar-benar membingungkan. Kalau begitu, jika kakak magang senior kembali, aku akan menyusahkanmu untuk memberitahuku. Baiklah, jadi, Nona Wang, jika saya bisa meminta Anda membantu saya menyiapkan ruang prasasti. Saya ingin menggambar simbol prasasti pelanggan terlebih dahulu. Oke. 2 hari kemudian, di tengah malam. Di luar Sky Fortune City di area hutan yang teduh, Lin Ming mengenakan pakaian serba hitam saat ia menunggangi seekor elang abu-abu besar. Ini adalah tunggangan berkualitas tinggi yang biasanya tidak pernah dilihat orang biasa seumur hidup mereka, seekor elang angin surgawi. Elang angin surgawi memiliki lebar sayap 40 kaki, dan dapat terbang sejauh 8.000 mil setiap hari. Itu adalah binatang buas tingkat ketiga, dan itu hanya bisa dijinakkan oleh para seniman bela diri di sekte yang mahir dalam penguasaan binatang. Gunung elang jenis ini memiliki nilai setidaknya 200.000 tael emas, dan itu bukanlah sesuatu yang bisa dibeli dengan mudah dengan uang. Malam ini, dia akan mengendarai elang angin surgawi ini dan pergi menuju Gunung Seraphic Pond di negara Huoluo. Lin Ming telah selesai menggambar simbol prasasti, astral, dan proses menggambar telah berjalan sangat lancar, tanpa masalah. Setelah selesai, jangkauan esensi sejati dalam Heavy Deep Soft Spear telah meningkat sebesar 50%. Skill tulisan, Astral Spear, juga telah berhasil dipasang.
Begitu dia menginginkannya, esensi sejati akan memadat menjadi bagian dari tombak, dan secara teoritis, selama esensi sejati seorang seniman bela diri cukup kuat, tombak itu dapat meluas hingga jarak tak terbatas. Dengan kekuatan Lin Ming saat ini, dalam situasi di mana dia berada dalam pertempuran, dia mampu memperpanjang Heavy Deep Soft Spear sedikit lebih dari 100 kaki atau lebih. Pada saat ini, di sisi Lin Ming, ada juga seorang seniman bela diri yang tampaknya berusia sekitar 30 tahun. Dia mengenakan pakaian yang sangat mencolok, dan membawa pedang yang berat di punggungnya. Ada bekas luka panjang akibat luka pisau yang melengkung di wajahnya berbentuk ular. Kultivasi orang ini berada pada puncak periode kondensasi denyut nadi. Dia bahkan mungkin telah mengambil setengah langkah ke ranah Haltian. Dia juga mengendarai Heavenly Wind Eagle. Ini adalah seniman bela diri yang dikirim Qin Xia untuk melindunginya 3 hari lalu. Setelah Lin Ming tiba di Travel Peak pada waktu yang disepakati, dia sudah menunggunya di sana. Ketika Lin Ming melihat orang ini, dia tercengang. Murid Qin Xia sebenarnya adalah seorang seniman bela diri yang setengah langkah memasuki ranah Haltian. Dan bukan hanya itu, tapi orang ini memiliki esensi sejati yang sangat murni, dan aura yang sangat kuat. Kekuatannya mungkin lebih tinggi dari seorang seniman bela diri pada tingkat kultivasi yang sama. Dengan orang ini di sini, Asosiasi Perdagangan Sekutu pasti tidak akan berani melakukan apapun. Halo, kakak magang senior. Lin Ming menyapa. Pria itu menjawab dengan nada suam-suam kuku. Apakah kamu siap? Kami akan berangkat malam ini. Ya, Lin Ming ingin menanyakan nama saudara magang senior dan mendapatkan pemahaman tentang alasan dia pergi ke negara Huoluo, tetapi merasa bahwa pria ini tidak ingin berbicara lagi, jadi dia dengan enggan meninggalkan topik pembicaraan. Pria itu mengeluarkan suara siulan yang aneh, dan tiba-tiba, 2 elang angin surgawi mendengar siulan itu dan membubung ke bawah. Elang angin surgawi terbang semakin cepat, dan Li Ming hanya bisa mendengar deru angin di telinganya saat aliran udara bergejolak yang masuk membuat pakaiannya berkibar-kibar. Lin Ming menggunakan esensi sejatinya untuk menyingkat perisai angin di depannya untuk memblokir angin kencang. Matanya menatap bagian belakang seniman bela diri periode kondensasi denyut nadi di depannya, dan dia kembali merenung. Ini adalah saat yang benar-benar tidak bijaksana untuk meninggalkan 7 rumah bela diri yang mendalam. Jika dia bisa menyembunyikan keberadaannya sepenuhnya, maka itu akan cukup aman. Namun, jika ada kebocoran sekecil apapun mengenai keberadaannya, maka situasinya mungkin akan menjadi sedikit berbahaya. Martial House Master Qin memiliki kredibilitas. Dia seharusnya tidak mencoba menyakitiku, tapi aku tetap harus berhati-hati. Tetapi bahkan jika aku mengatakan itu, jika tuan rumah bela diri Qin ingin aku mati, maka aku juga tidak akan hidup hari ini. Pertama kali Lin Ming bertemu Qin Xia, dia merasakan aura kebenaran yang samar darinya. Secara umum, orang-orang yang ahli dalam bidang seni rupa biasanya tidak pernah munafik atau jahat, jika tidak, akan sangat sulit untuk mencapai pencapaian di bidang seni rupa. Kedua elang angin surgawi terbang selama 1 hari 1 malam. Setelah istirahat singkat selama 2 jam, mereka kemudian berangkat lagi sejauh 8.000 mil. Lanskap di sekitarnya secara bertahap menjadi semakin terpencil semakin jauh ke selatan mereka pergi. Ini berada di selatan Sky Fortune Kingdom, dan dekat dengan Great Southern Wilderness. Lin Ming menemukan bahwa elang angin surgawi tidak langsung terbang ke negara Huoluo. Sebaliknya, mereka mengambil jalan memutar. Bahkan dengan kecepatan luar biasa dari elang angin surgawi, jalan memutar ini masih memakan waktu setengah hari. Apakah ini karena masalah keamanan? Lin Ming mulai ragu dalam pikirannya. Secara relatif, sangat aman mengendarai Heavenly Wind Eagle. Elang angin surgawi terbang di ketinggian ribuan kaki, dan sulit bagi seseorang yang ingin membunuhnya untuk mencegatnya pada ketinggian seperti itu. Akan sangat mudah bagi seorang pembunuh untuk membuang mayat di sini, hati Lin Ming mulai memiliki firasat samar, dan dia diam-diam menjadi waspada. Pikirannya terhubung dengan benih dewa sesat, merasakan kekuatan terkompresi yang mengerikan dari guntur dan api di dalam, dan merasa sedikit lebih damai. Pada saat ini, Lin Ming, yang sangat fokus sepanjang waktu, tiba-tiba merasa sedingin es. Dia merasa seniman bela diri periode kondensasi denyut nadi yang ada di dalam dirinya memancarkan niat membunuh yang samar. Dan niat membunuh ini ditujukan padanya. Hal ini menyebabkan keempat anggota badan Lin Ming segera menjadi dingin. Ini adalah seorang seniman bela diri yang setengah langkah memasuki ranah Haltian. Dia adalah seseorang yang bahkan tidak bisa ditandingi oleh Thunder Fire Annihilation. Saat ini di sebuah lembah di Gunung Zhou, hari sudah malam, dan pepohonan yang rindang memberikan perasaan gelap yang menakutkan ke lembah tersebut. Apakah sudah selesai? Suara itu tiba-tiba terdengar. Yang berbicara adalah Ouyang Dihua. Itu hanya masalah sepele. Huo Gong harus dimulai kapan saja sekarang. Suara feminin Biluo berkata sambil perlahan keluar dari hutan. Huo Gong adalah saudara magang junior Ouyang Dihua. Dia adalah murid dari fraksi pemurnian namun telah diusir dari 7 lembah mendalam. Dia adalah seniman bela diri yang mengendarai Heavenly Wind Eagle bersama Lin Ming yang setengah langkah ke ranah Haltian. Ouyang Dihua dengan kejam tersenyum dan berkata, ilusi kakak magang senior benar-benar luar biasa. Saya khawatir bahkan Qin Xia pun tidak akan bisa melihatnya. Biluo berasal dari fraksi meraj dari 7 lembah mendalam, dan keahlian terbaiknya adalah ilusi, terutama penyamaran. Dia tidak hanya bisa mengubah penampilan, tapi dia juga bisa meniru suara dan kepribadian. Itu sampai pada tingkat yang bahkan Master Alam Puncak Haltian tidak akan bisa melihatnya.
3 hari yang lalu, Biluo telah berubah menjadi Qin Xia, dan telah memerintahkan Lin Ming untuk meninggalkan 7 rumah bela diri yang mendalam. Dulu dia tidak bisa melihat ilusiku, tapi tahun-tahun ini Qin Xia telah menjelajahi dunia dan sitar hatinya telah mencapai titik di mana ia seperti cermin. Tahap di mana hatinya bersih dan teguh. Budidayanya juga setengah langkah ke ranah Xiantian. Seharusnya tidak sulit baginya untuk memahami ilusiku. Untungnya, Qin Xia yang merusak pemandangan itu meninggalkan 7 rumah bela diri yang mendalam setelah perjamuan besar berakhir. Dia akan terus berkeliaran dan memoles jantung sitarnya, jadi tidak akan ada masalah karena dia tidak akan kembali dalam waktu dekat. Selama Qin Xia tidak ada di sini dan kita bisa membuat Lin Ming meninggalkan 7 rumah bela diri yang mendalam, membunuhnya semudah membunuh seekor ayam. Huo Gong tidak diperlukan sejak awal. Selama Lin Ming jatuh dari Heavenly Wind Eagle, dia akan menemui kematian yang kejam dan menghancurkan. Apalagi seorang anak kecil di tahap altering muscle, bahkan seorang Master Haltian pun akan tamat. Ouyang Dihua menyeringai kejam saat mengatakan ini. Jika dia mencoba untuk bergerak melawan Lin Ming di 7 rumah bela diri yang mendalam, maka itu akan membuat banyak orang khawatir. Bahkan jika dia berhasil membunuhnya, setelah dia meninggal kemungkinan besar akan ada beberapa jejak bukti yang dapat digunakan untuk melacak kembali ke si pembunuh. Namun, jika Lin Ming meninggalkan 7 rumah bela diri yang mendalam dan bahkan meninggalkan kota Sky Fortune, dan kemudian jika dia menghilang, sebagian besar orang lain akan menganggap dia sekarat saat bertualang di suatu tempat. Dengan cara ini, bahkan jika 7 rumah bela diri yang mendalam ingin menyelidiki situasinya, mereka tidak akan tahu harus mulai dari mana. Hutan belantara selatan yang luas adalah negeri dengan binatang buas dan serangga beracun yang tak ada habisnya. Begitu dia terjatuh hingga mati, tidak akan ada lagi debu yang tersisa dari tulangnya setelah binatang buas itu selesai mencabik-cabiknya. Itu benar-benar tempat terbaik untuk membunuh seseorang dan menghancurkan mayatnya tanpa meninggalkan bukti apapun. Ouyang Dihua dengan rakus menjilat bibirnya, dan dengan tidak sabar menunggu kabar baik yang akan dikirimkan Huo Gong kepadanya. Hutan belantara selatan. Saat ia mengendarai Heavenly Wind Eagle, Lin Ming mendengar seniman bela diri yang memiliki bekas luka ular itu mengeluarkan peluit yang tajam. Tiba-tiba, ketika elang angin surgawi di bawah Lin Ming mendengar peluit ini, ia berguling di tengah penerbangan, mencoba membuat Lin Ming terjatuh. Binatang buas. Lin Ming memegang bulu elang. Memanfaatkan kekuatannya, dia menggenggam erat tubuh elang dengan satu tangan, dan dengan jentikan pergelangan tangannya, tombak lembut mendalam berat 1.200 jin telah melompat ke tangannya. Meskipun elang angin surgawi sangat kuat dalam terbang, bagaimana ia bisa mempertahankan penerbangan dengan beban 1.200 jin di punggungnya? Saat Lin Ming dengan erat mencengkeram otot punggung elang dan mengeluarkan tombaknya, elang angin surgawi segera mengeluarkan seruan kesakitan dan mati-matian mengepakkan sayapnya. Meski begitu, elang angin surgawi segera terjun ke bawah dalam posisi vertikal lurus sebelum menangkap dirinya sendiri. Hehe, maaf anak muda. Saya tidak pernah mengalami ketidakadilan terhadap Anda di masa lalu dan tidak ada dendam saat ini. Aku melakukan ini hanya karena seseorang menawariku sejumlah keuntungan, dan mereka ingin kamu menghilang sepenuhnya. Aku minta maaf, tapi jangan salahkan aku. Huo Gong berdiri di belakang elang angin surgawi dan tersenyum tanpa perasaan. Bekas luka seperti ular di wajahnya tampak sangat ganas saat dia tertawa. Siapa yang memintamu untuk membunuhku? Qin Xia. Saat Lin Ming menanyakan hal ini, dia langsung menolaknya. Tidak, ada yang aneh, tapi dia tidak tahu apa yang aneh. Haha, menurutmu itu Qin Xia. Berpikirlah sesukamu. Aku tidak tertarik mengobrol sia-sia denganmu. Aku akan membiarkanmu menjadi hantu yang kebingungan juga. Anda pikir itu adalah Qin Xia. Kata-kata ini bergema di hati Lin Ming, dan membuatnya menjadi dingin. Pada titik ini, dia tidak punya waktu untuk merenungkan hal ini. Ada suara siulan aneh lainnya yang dikirim dari Huo Gong, dan pria itu duduk di Heavenly Wind Eagle saat dia berbalik dan terbang ke arah Lin Ming untuk membunuhnya. Semoga perjalananmu damai ke neraka. Huo Gong mengeluarkan pedang panjang berbentuk aneh dari punggungnya, dan mengirimkan pedang panjang itu mengarah ke punggung Lin Ming untuk memenggal kepalanya. Dentang, Lin Ming mengangkat tombaknya untuk menahan serangan Huo Gong dengan segala yang dimilikinya. Namun, kekuatan seorang seniman bela diri di puncak periode kondensasi nadi terlalu hebat. Saat mereka bertukar pukulan, Lin Ming hanya merasakan kekuatan yang kuat menyebar ke seluruh tubuhnya saat dia dikirim terbang mundur. Dengan batuk, Lin Ming merobek sebongkah daging dari punggung Heavenly Wind Eagle saat ia dikirim melonjak mundur karena kekuatan pukulannya. Elang angin surgawi mengeluarkan seruan yang sangat menyedihkan. Dari ketinggian ribuan kaki di udara, Lin Ming jatuh ke bawah. Bab 163, Momen Hidup dan Mati. Melihat ini, Huo Gong menyeringai gila. Jika budidaya seseorang tidak berada di ranah Xiantian, maka mereka tidak akan bisa terbang. Jangankan Lin Ming, bahkan Master Alam Puncak Haltian akan mati secara mengerikan jika mereka jatuh dari ketinggian ribuan kaki. Pembunuhan ini terlalu mudah. Meskipun dia sudah memutuskan bahwa Lin Ming akan mati, Huo Gong masih mengendarai elang angin surgawi untuk mengejarnya. Pertama, dia harus menerima bukti kematian Lin Ming, dan kedua dia akan mengambil harta miliknya. Lin Ming memiliki cincin spasial dan tombak lembut mendalam yang berat di tubuhnya, bagaimana dia bisa melewatkan kekayaan sebesar itu? Kecepatan jatuhnya Lin Ming dari langit terus meningkat. Dalam sekejap mata, Lin Ming sudah jatuh beberapa puluh kaki. Saat ia dengan heboh turun ke bawah,
Lin Ming mengunci Huo Gong dengan kekuatan jiwanya. Saat ini, dia dipenuhi dengan ketenangan yang tiada taraf. Melawan master seni bela diri yang setengah langkah kerana Haltian, bahkan pemusnahan api guntur miliknya tidak akan berguna untuk mengalahkannya. Hanya ada satu kesempatan untuk mengubah kekalahan ini menjadi kemenangan. Ini akan menjadi pertarungan di udara yang mempertaruhkan nyawanya. Jika kamu ingin membunuhku, maka aku akan menyeretmu turun bersamaku. Lin Ming mencengkeram dasar tombak lembut yang sangat berat. Tombak sepanjang 9 kaki itu mulai memancarkan cahaya dingin pada ujung tombaknya, niat membunuhnya meluap-luap. Angin kencang bertiup ke arahnya, Lin Ming mulai memutar esensi sejatinya dengan ganas, dan dia menghasilkan jumlah yang menjengkelkan. Konsep angin, Raja Wali Emas menghancurkan kekosongan. Lin Ming merentangkan tangannya lebar-lebar. Itu seperti kekuatan yang tak terlihat dan lembut telah lahir di bawahnya, menggendong Lin Ming dalam genggamannya, kecepatan jatuhnya mulai melambat. Ketika Lin Ming pertama kali memahami konsep angin di dalam terowongan angin kekerasan, dia bisa membiarkan tubuhnya berhenti sejenak di udara. Sekarang saat dia berlayar di tengah angin dan kekuatannya meningkat tajam, dia bahkan lebih seperti ikan di air. Lin Ming mengatupkan giginya dan tubuhnya tiba-tiba bangkit, terbang langsung menuju Huo Gong. Huo Gong mengalami kejutan yang menakutkan saat dia mengendarai Heavenly Wind Eagle. Dia bahkan tidak pernah membayangkan bahwa Lin Ming bisa menggunakan kekuatannya sendiri untuk tetap di udara. Bagaimana ini mungkin? Bahkan jika itu adalah Ouyang Dihua yang secara pribadi merasakan kecepatan gerakan Lin Ming, dia tidak akan mengira ini mungkin. Keahlian Lin Ming dalam bergerak telah mencapai titik berlayar di atas angin. Dalam benak sebagian besar orang, hanya seniman bela diri alam Xiantian dengan esensi sejati yang sangat kental yang bisa terbang, ini masuk akal. Apakah anak laki-laki ini telah mencapai alam Xiantian? Begitu pikiran ini terlintas di benak Huo Gong, dia langsung menolaknya. Itu tidak mungkin. Saat Huo Gong tetap tercengang dengan apa yang terjadi, Lin Ming sudah bergegas 100 kaki ke arahnya. Dia mencengkeram tombak lembut mendalam yang berat dengan kedua tangannya, dan momentum seluruh tubuhnya keluar. Naga banjir menuju laut. Tombaknya ditembakkan tegak lurus ke lengannya. Esensi sejati yang sangat tajam bersiul saat ia merobek udara, ujung tombak berwarna putih keperakan itu seperti meteor perak menyala yang meluncur keluar. Huo Gong tiba-tiba memulihkan ketenangannya. Dia mengeluarkan pedang panjangnya dan berteriak keras, pedangnya menebas tombak lembut mendalam berat milik Lin Ming. Tapi pada saat ini, tangan Lin Ming yang memegang tombak diturunkan, dan ujung tombak menembus pedang dan langsung menuju elang angin surgawi. Ini buruk. Huo Gong terkejut. Ini benar-benar kebangkitan yang kasar. Target Lin Ming bukanlah dia, tapi tunggangannya. Jika dia tidak memiliki tunggangannya, dia akan jatuh hampir 1000 kaki dan menghantam tanah sebelum hancur berkeping-keping. Mati saja. Huo Gong berteriak dengan marah dan pedangnya dipotong ke arah Lin Ming. Pedang itu telah dinyalakan dengan api piroklastik. Jika Lin Ming terus menusuk, maka esensi apinya akan sangat melukai atau bahkan membunuh Lin Ming. Ini adalah gaya bertarung yang mempertaruhkan nyawa seseorang. Mari kita lihat siapa yang lebih rela mati. Pada saat ini, tubuh Lin Ming terbang mundur. Pedang Huo Gong hanya memotong udara, tapi dia terpaksa mundur karena serangan Lin Ming. Selama elang angin surgawi tidak terluka dan mereka berdua mencapai tanah, maka dia akan mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Namun pada saat ini, kejadian lain yang tidak terpikirkan terjadi. Meskipun Lin Ming telah mundur, tombak lembut yang sangat berat di tangannya tiba-tiba terentang. Ini adalah keterampilan menulis, tombak astral. Astral Spear yang panjangnya beberapa puluh kaki itu seperti sambaran petir berwarna salju yang melesat. Keterampilan tambahan dari prasasti simbol prasasti, astral, adalah Astral Spear. Kemampuan ini mampu memadatkan esensi sejati menjadi bagian dari tombak itu sendiri. Selama esensi sejati seseorang cukup kuat, tombaknya bisa memanjang tanpa batas. Engah. Tombak astral menembus tubuh elang angin surgawi tanpa perlawanan, dan menembus jantung dan paru-parunya. Memekik, elang angin surgawi mengeluarkan jeritan ratapan, dan tubuhnya tiba-tiba kehilangan keseimbangan saat jatuh ke bawah. Manifestasi esensi sejati, mengalir seperti sutra. Lin Ming tidak memberi Huo Gong sedikitpun kesempatan untuk membalas. Tombak lembut mendalam yang berat di tangannya mulai bergetar hebat, dan esensi sejati yang bergetar muncul dari tombaknya saat tombak itu mulai terwujud menjadi kenyataan. Lebih dari 5.000 filamen esensi sejati terbentuk menjadi 5.000 naga banjir jahat yang menerobos tubuh elang angin surgawi dan merobek seluruh organnya. Engah, seluruh tubuh elang angin surgawi menyemburkan darah, dan seluruh tubuhnya meledak di lautan merah saat ia mati. Kamu sedang mendekati kematian. Mata Huo Gong memerah karena marah. Dia melompat menggunakan tubuh elang angin surgawi yang rusak dan dengan kekuatan yang memantul, dia menjerit dan memanggil elang angin surgawi lainnya ke arahnya. Bagaimana mungkin Lin Ming tidak mengetahui niatnya? Dia menarik tangannya, mengangkat kumpulan esensi sejati lainnya, dan sambil mengarahkan tombak panjangnya lurus ke depan, dia menusukkannya ke elang angin surgawi kedua. Berhenti. Huo Long berteriak dengan panik. Jika elang angin surgawi ini mati, maka dia akan tamat. Api penyucian teratai merah. Huo Gong berteriak keras dan tubuhnya meledak dalam kobaran api yang mengamuk. Saat dia memegang pedangnya, teratai merah mulai mekar dan langit menjadi gelap. Seolah-olah teratai merah ini menelan semua cahaya matahari. Ketika Lin Ming bertarung melawan Zuyan, Zuyan telah mengeluarkan esensi sejatinya secara berlebihan di saat-saat terakhir untuk menggunakan gerakan ini. Namun dibandingkan dengan Huo Gong sekarang,
Entah itu auranya atau mematikan apinya, gerakan Zhu Yan jauh lebih lemah dalam segala aspek. Melihat teratai merah panas yang terbakar terbang langsung ke arahnya, Lin Ming membuka lengannya seolah-olah di sini ada seekor burung emas sendiri. Kedua kakinya bergerak lurus, dan tubuhnya seperti layang-layang yang terbang ke samping. Ini adalah langkah udara dari Raja Wali Emas menghancurkan kekosongan, seni Raja Wali Angin Kekaisaran. Ketika Lin Ming mengalahkan Zhang Guanyu, dia menggabungkan konsep angin dengan teknik gerakan fondasi. Meskipun dia tidak menggunakan langkah-langkah keterampilan bela diri gerakan tingkat atas untuk menang, itu tidak berarti Raja Wali Emas menghancurkan kekosongan tidak memiliki langkah uniknya sendiri. Api penyucian teratai merah meluncur melewati tubuh Lin Ming. Namun, energi yang terkandung dalam gerakan Huo Gong terlalu berlebihan dan hebat. Meskipun Lin Ming telah menghindari api penyucian teratai merah, dia masih merasakan angin panas yang dibawa dari api penyucian teratai merah. Pada saat itu, darah melonjak dengan menyakitkan di dalam tubuhnya dan tubuhnya terjatuh. Huo Gong mengambil kesempatan ini untuk mengayunkan cambuk, dan cambuk itu terjerat di sekitar cakar terakhir elang angin surgawi. Seperti ini, kecepatan turunnya melambat. Saat dia terjatuh, Lin Ming melihat ini dan merasa cemas. Dia tidak punya banyak waktu lagi. Mereka sekarang hanya berjarak beberapa ratus kaki dari tanah. Lin Ming menjentikkan tangannya dan tombak lembut mendalam yang berat ditarik kembali ke dalam cincin spasial. Sekarang dia 1200 jin lebih ringan, tubuh Lin Ming terasa ringan seperti burung layang-layang. Dia membangkitkan kembali esensi sejatinya, Lin Ming menginjak udara dan bergerak lurus menuju Heavenly Wind Eagle. Persetan, Huo Gong mencengkeram cambuk itu, dan dengan menarik kekuatannya, dia mengayunkannya. Tubuhnya terbang miring ke arah Lin Ming, dan dia memotong dengan pedang mendesis untuk memotong Lin Ming menjadi dua. Huo Gong benar-benar seorang seniman bela diri yang setengah langkah memasuki ranah Hautian. Bahkan jika dia dibatasi di udara, dia masih bisa menyerang Lin Ming. Dentang, saat Huo Gong menyerang dengan pedangnya, pedang itu masih mengandung kekuatan yang sangat kuat. Lin Ming telah mengeluarkan tombak lembut mendalam yang berat untuk memblokir serangan itu. Dengan tubuh Huo Gong terbalik, esensi sejati api panas yang mengepul membakar janggut dan seluruh rambutnya. Lin Ming terbang mundur di udara lagi. Dia mengangkat esensi sejatinya untuk menekan darah yang bergolak di dalam dadanya. Matanya tertuju pada elang angin surgawi. Jarak ini sudah melewati batas yang bisa dicapai oleh tombak astral. Jangkauan serangannya terlalu rendah. Lin Ming mengatupkan giginya dan mengeluarkan senjata lain dari cincin spasialnya. Senjata ini adalah tombak panjang lainnya. Tombak ini panjangnya 8 kaki 8 inci. Batangnya berwarna ungu tua dan ujungnya berwarna merah tua. Tombak ini sudah lama tidak dia gunakan, Penetrating Rainbow. Mati, Lin Ming berteriak. Kekuatan 8.000 jinnya meletus, dan esensi sejati yang bergetar mengalir ke tombak Penetrating Rainbow. Dia membidik Heavenly Wind Eagle, dan menembakkan tombaknya. Jagoan, tombak Penetrating Rainbow menghancurkan telinga, mengeluarkan suara melengking seolah-olah ada pisau tajam yang menggores es. Mendengarkan suara yang mengerikan, orang bisa membayangkan kekuatan mengerikan di balik tombak itu. Pada titik ini, Huo Gong telah menggunakan pedangnya, dan momentumnya telah mengering. Di udara, dia tidak punya tempat untuk memanfaatkannya. Dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat tombak itu ditembakkan puluhan kaki ke arah elang angin surgawi. Meskipun elang angin surgawi adalah binatang buas tingkat ketiga, kekuatan Lin Ming baru-baru ini mencapai tingkat yang sangat kuat. Baru saja menelan Blood Lingzi yang berusia 500 tahun, vitalitasnya seperti kompor yang menyala. Tombak Penetrating Rainbow yang dia keluarkan hampir lebih cepat dari kecepatan suara, bagaimana mungkin seseorang bisa menghindarinya? Engah, elang angin surgawi tertusuk seperti tahu oleh tombak Penetrating Rainbow. Darah dimuntahkan selusin kaki ke udara. Kecepatan Penetrating Rainbow tidak melambat, ia melewati elang angin surgawi dan terus membubung ke langit. Hu Gong mengeluarkan teriakan kemarahan. Dia mengambil cambuk itu, dan ingin memanfaatkannya untuk memotong ke arah Lin Ming lagi dengan pedangnya, tetapi elang angin surgawi sudah mati. Huo Gong tidak punya kekuatan untuk memulai serangan, bagaimana dia bisa menangkap Lin Ming, yang sudah memahami konsep angin. Pedang Huo Gong memotong udara dengan sia-sia saat ia dengan cepat jatuh ke bawah. Dia masih berada 800 kaki dari tanah. Anak laki-laki, aku akan mengingatmu. Huo Gong mengeluarkan raungan marah saat dia jatuh semakin cepat. Lin Ming mengangkat tombaknya dan mengejarnya. Meskipun mereka jauh dari tanah, dia tidak tahu apakah ketinggian ini cukup untuk membunuh seorang pria yang setengah langkah ke alam Hautian. Karena sudah seperti ini, izinkan saya menambahkan apinya. Lin Ming mengguncang tombak lembutnya yang berat dan mendalam. Keterampilan menulis, tombak astral. Tombak astral setinggi 100 kaki terbentuk. Lin Ming mengangkat tangannya dan tanpa ampun mendorong ke arah Huo Gong. Peng, tingkat serangan ini tidak dapat melukai Huo Gong. Dia mengangkat pedangnya untuk menangkis tombak itu. Namun, saat dia menangkis serangan itu, tubuh Huo Gong seperti bola yang dipukul. Kecepatan jatuhnya meledak. Aku akan mencabik-cabikmu berkeping-keping. Huo Gong berseru dengan marah. Lin Ming mengabaikannya begitu saja. Dia dengan gila-gilaan menuangkan esensi sejati ke dalam esensi api dan jiwa guntur benih dewa sesat, menyiapkan dan mempersiapkan keterampilan bela diri uniknya, penghancuran petir. Manfaatkan momen ini, dan bunuh nyawanya. Dia sudah mengambil keputusan. Bahkan jika Huo Gong meninggal karena musim gugur ini,
dia tidak akan memberikan belas kasihan sedikit pun, dia akan menggunakan jurus terkuatnya. Huogong ini mungkin tidak lebih lemah dari seniman bela diri Haotian biasa. Menghadapi musuh yang begitu kuat, Lin Ming tidak berani ragu sama sekali. Namun, saat Huogong hendak menyentuh tanah, kulit Lin Ming berubah. Mereka berada di atas hutan di hutan belantara selatan. Saat mereka jatuh ke dalam hutan, Huogong menjentikkan cambuknya dan melilitkannya ke dahan pohon yang lebat. Brengsek, bab 164, peradangan setan teratai merah. Lin Ming mengutuk. Dia tidak mengira bahwa kawasan hutan akan merusak semua yang dia rencanakan. Kaca, meskipun Huogong telah melilitkan cambuknya pada dahan pohon, kecepatan jatuhnya terlalu cepat. Cabang itu patah karena tekanan tarikannya dan Huogong jatuh ke tanah dengan ledakan yang sangat keras, menciptakan lubang berbentuk manusia di tanah. Huogong terluka parah, organ dalamnya hancur, dan beberapa tulang rusuknya patah. Mata Lin Ming bersinar dengan cahaya yang kejam. Dia telah siap untuk melarikan diri demi hidupnya, tetapi sekarang melihat Huogong terluka parah pada musim gugur, dia berubah pikiran. Hancurkan dia saat dia terjatuh, dan hilangkan akarnya sebelum masalah muncul lagi. Jika tidak, maka Huogong hanya akan memakan beberapa pil berkualitas tinggi dan mengembalikan esensi aslinya. Begitu itu terjadi, dia akan tetap mengejarnya dan membunuhnya. Meskipun Lin Ming memiliki keuntungan karena bisa terbang di udara, setelah esensi sejatinya habis, dia pasti akan jatuh. Jika Huogong mengikutinya di darat, cepat atau lambat dia akan menyusul. Mati, Lin Ming mengatupkan giginya dan mengeluarkan 120% kekuatannya. Dia terjun seperti elang dari ketinggian beberapa puluh kaki di udara. Dia menusukkan tombaknya ke depannya. Jiwa guntur dan esensi api di dalamnya mulai bergetar hebat, kekuatan api dan guntur yang membawa malapetaka bagaikan aliran tak kenal ampun yang akan meledak. Kekuatan dewa sesat, buka. Tombak panjang diarahkan ke bawah, dan ujung tombak diarahkan lurus. Suara guntur dan peleburan api yang mengerikan mulai bergema di udara. Tombak lunak yang sangat berat itu seperti meteor yang terjalin dengan guntur dan api, berkobar. Pada saat ini, Huogong yang terluka parah tiba-tiba terbalik. Melihat tombak Lin Ming mendatanginya, ekspresinya sangat jelek. Meskipun organ dalamnya hancur dan tulang rusuknya patah, dia masih memiliki perlindungan esensi sejati dari Master Alam Haotian setengah langkah yang mengalir melalui bagian dalam, kerangka, dan ototnya. Dengan perlindungan esensi sejati yang tahan lama ini, dia nyaris tidak mampu menahan luka parah. Dia ingin berpura-pura mati seolah-olah dia terluka parah untuk memikat Lin Ming, tapi tidak menyangka Lin Ming akan begitu tegas dengan serangannya. Bukan saja dia tidak menyelidiki luka-lukanya, tapi dia segera menggunakan pukulan terakhirnya. Tentu saja, bagi Huogong yang berspesialisasi dalam seni api, apa yang disebut pukulan terakhir Lin Ming yang sepertinya mengalir dengan semacam api hanya tampak seperti keterampilan kelas 2. Kamu hanyalah seorang junior tahap altering muscle dan budidayamu biasa-biasa saja. Kamu masih berani melawanku dengan api. Huogong mencibir dan seluruh tubuhnya terbakar dalam pusaran api. Meskipun dia benar-benar terluka parah, budidayanya masih setengah langkah menuju alam Haotian, bagaimana dia bisa takut pada seorang junior kecil di tahap altering muscle. Peradangan setan teratai merah. Huogong berteriak keras saat bunga teratai merah muncul dari udara tipis di depannya. Lidah api mengalir di sepanjang kelopak bunga seperti ular merah, menuangkan esensi api dalam jumlah besar ke dalam pedangnya hingga berubah menjadi merah menyala, seolah-olah akan meleleh. Puff! Sama seperti dia menggunakan peradangan setan teratai merah, Huogong memuntahkan seteguk darah. Dengan luka parah di tubuhnya yang terluka, dia nyaris tidak mampu mendukung keterampilan bela diri yang kuat. Nak, dia benar-benar membuatku menderita luka yang begitu parah. Aku akan membunuhnya terlebih dahulu sebelum aku menemukan tempat untuk menyembuhkan diriku sendiri. Memikirkan hal ini, Huogong dengan paksa memutar esensi sejatinya, dan menggunakan pedangnya. Di atas pedang, pusaran api yang besar menyebar di udara. Tanah di bawah kakinya langsung terbakar hitam, dan gelombang panas merah menyebar ke segala arah. Dimanapun gelombang panas ini bersentuhan, semua tumbuh-tumbuhan akan layu dan akhirnya terbakar menjadi nyala api, hanya berubah menjadi abu. Dibandingkan dengan api pada tombak Lin Ming, apakah itu aura yang sangat panas atau intensitas api yang menyebar dalam gelombang panas yang mengerikan, peradangan setan teratai merah jauh lebih unggul. Namun, bahkan menghadapi peradangan setan teratai merah yang hebat, api di tombak Lin Ming tampaknya mengandung aura anehnya sendiri, seolah-olah mendidih. Lin Ming dapat dengan jelas merasakan nyala api yang berfluktuasi dan semburan panas yang mengalir dari hatinya, seolah-olah flame essence menari kegirangan. Ketika tombak dan pedang saling bersilangan, energi kembar guntur dan api tiba-tiba terjalin, pemusnahan api guntur. Saat nyala api yang tampaknya lemah bertemu dengan petir yang tampaknya lemah, kekuatan dominan tiba-tiba meletus. Untuk sesaat, seolah-olah semua suara di sekitar telah ditelan oleh suatu kekuatan mistik. Tombak lembut yang sangat berat itu seperti sambaran cahaya perak yang meraung, merobek atmosfer. Jalinan energi guntur dan api menyatu menjadi bola cahaya misterius yang keluar dari tombak, dan langsung bertabrakan dengan peradangan iblis teratai merah. Bang! Ada ledakan yang memekakkan telinga seolah-olah ada sambaran petir yang mengamuk. Esensi sejati yang mengamuk tersebar ke segala arah seperti tsunami air yang menghempas dari pusat ledakan. Lin Ming dikirim terbang jatuh ke belakang seperti boneka kain. Meskipun Huogong terluka parah, gerakannya masih memiliki kekuatan yang besar.
Saat ia jatuh kembali ke udara, Lin Ming memuntahkan seteguk darah. Tombak lembut yang sangat berat dengan putus asa menyapu dan tanpa ampun menghancurkan sebuah pohon besar. Lin Ming mengumpulkan kekuatannya setelah memperlambat momentumnya, dan dengan kuat berhasil menjaga tubuhnya tetap lurus. Dia mendongak dan melihat Huo Gong berdiri di tempatnya tadi. Tanah di sekelilingnya telah menjadi lubang yang hangus dan cekung. Seluruh tubuh Huo Gong berlumuran darah, dan dia berlutut di tanah dan menopang dirinya dengan pedang panjangnya. Hal ini menyebabkan jantung Lin Ming berkontraksi, seorang seniman bela diri yang setengah langkah ke ranah Hautian sebenarnya tangguh sampai tingkat ini. Huo Gong telah terluka parah, dan tidak hanya itu, tapi Lin Ming telah membuka kekuatan dewa sesat dan juga menggunakan pemusnahan guntur. Namun, dia gagal membunuhnya. Lin Ming telah mengkonsumsi terlalu banyak esensi sejati, jadi dia tidak melanjutkan serangannya. Sebagai gantinya, dia mengeluarkan batu esensi sejati yang murni, dan mulai memutar formula kekacauan primal sejati, sambil dengan cepat menyerap esensi sejati untuk memulihkan kekuatannya. Tapi saat ini, Huo Gong tiba-tiba menyeringai. Di bawah bibirnya yang menghitam, dia memperlihatkan sederet gigi putih bersinar. Bagi Lin Ming, senyuman mengerikan itu menyebabkan hatinya menjadi dingin. Orang ini sebenarnya masih punya kekuatan. Kamu benar-benar memberiku kejutan yang menyenangkan. Apakah ini benar-benar keterampilan bela diri yang dapat dilepaskan oleh seniman bela diri tahap altering muscle? Sepertinya akulah yang belum paham dengan bagaimana dunia telah berubah. Bagus, sangat bagus. Hari ini, meskipun saya harus merusak kultivasi saya akan membunuh Anda. Kalau tidak, jika aku membiarkanmu hidup, masalahku di masa depan tidak akan ada habisnya. Huo Gong berteriak lagi. Tubuhnya mulai terbakar sekali lagi dengan peradangan setan teratai merah. Namun kali ini, peradangan iblis teratai merah jauh lebih lemah. Saat ular berapi itu berputar di sekitar tubuhnya, Huo Gong memuntahkan seteguk darah, dia sudah melewati batasnya. Saya tidak percaya Anda memiliki esensi sejati untuk menggunakan gerakan itu lagi. Huo Gong menginjak kedua kakinya di tanah, dan tanah yang hangus mulai pecah. Dia bergegas ke depan, pedangnya yang menyala-nyala memotong ke depan untuk mengambil kepala Lin Ming. Pada saat hidup atau mati ini, pikiran Lin Ming tenang seperti es. Tangan kanannya mengulurkan tombak lembut yang sangat berat, dan ibu jari tangan kirinya menelusuri cincin spasial. Dia tidak bisa menggunakan pemusnahan api guntur lagi, dan juga mustahil baginya untuk menangkis pedang Huo Gong. Mati untukku. Pedang Huo Gong ditebang. Udara panas dari pedang itu berputar menjadi tornado yang dahsyat saat itu menimbulkan aliran udara yang panas. Sementara itu, Lin Ming juga mengacungkan tombaknya, mengalir seperti sutra. 5.000 helai esensi sejati yang ganas menyembur keluar seperti air pasang menuju Huo Gong, dan di tengah aliran ini tercampur dalam manik biru kecil. Manik api iblis petir. Bang! Esensi sejati meledakkan manik api iblis Thunderbolt. Pada saat yang sama, Lin Ming segera meluncurkan kemampuan gerakan Raja Wali Emas menghancurkan kekosongan dan terbang mundur. Dalam kilatan itu, bahkan matahari pun tampak kehilangan semua warnanya. Sinar terang menyilaukan yang tak terhitung jumlahnya seperti pedang emas yang menusuk ke segala arah. Lin Ming terkena gelombang kejut dari manik api iblis Thunderbolt selain gelombang panas dari pedang Huo Gong. Meskipun tubuh fisiknya telah diperkuat dan dia memiliki armor fleksibel emas ungu tingkat manusia tingkat menengah yang dianugerahkan oleh putra mahkota, organ dalamnya masih terkena dampak serangan balik yang mengerikan dan dia memuntahkan darah. Namun, Huo Gong bahkan lebih menderita. Dia hampir bertemu dengan manik api iblis Thunderbolt. Aliran energi ledakan tak berujung yang tak ada habisnya telah jatuh secara sembarangan ke tubuh Huo Gong. Di bawah luka parah yang dia alami sebelumnya, esensi sejati yang melindungi tubuhnya sudah melemah hingga tidak bisa menerima serangan normal, jadi bagaimana mungkin dia bisa bertahan melawan ledakan dahsyat seperti itu. Dada Huo Gong telah hancur total hingga menjadi bubur benang. Darahnya yang bercampur dengan potongan daging telah berserakan. Huo Gong terlempar ke belakang sampai dia menabrak sebuah pohon besar, dan dengan suara benturan yang keras, batang pohon besar yang tebal itu terbelah menjadi dua karena kekuatan tumbukan tersebut. Huo Gong seperti anjing mati saat ia terjatuh beberapa puluh kaki di tanah, sebelum berhenti perlahan. Pedang panjangnya berputar beberapa lingkaran sebelum tenggelam ke tanah. Bagaimana aku bisa, seperti ini? Huo Gong tidak mau mengakui situasi ini, dan dia mencoba merangkak ke atas. Namun, jantung dan paru-parunya sudah meledak di dalam dadanya. Darahnya menodai tanah dan nyawanya perlahan-lahan hilang. Aku benar-benar akan mati di tangan altering muscle, tangan seniman bela diri. Aku menolak. Huo Gong mengulurkan tangannya seolah ingin menggenggam pedang yang telah tenggelam ke dalam tanah. Tapi kemudian, dia meludahkan seteguk darah terakhir dan tubuhnya lemas. Dia telah meninggal. Sangat disayangkan bahwa dia tidak tahu bahwa Lin Ming masih memiliki manik api iblis Thunderbolt. Selain luka parah yang dialaminya, persepsinya juga tumpul, kalau tidak, dia akan menemukan jebakan yang tersembunyi di dalam esensi sejati Lin Ming. Sayangnya, ini hanyalah takdir. Ouyang Dihua tidak akan pernah bermimpi bahwa Lin Ming mampu memahami keterampilan bela diri uniknya yang hampir sama dengan manik api iblis Thunderbolt. Hasilnya adalah Ouyang Dihua berpikir bahwa Lin Ming telah menggunakan manik api iblis Thunderbolt seolah-olah dia sedang menikmatinya untuk kembang api. Kaca, langit bersinar dengan kilat berwarna merah darah. Segera setelah itu, hujan mulai turun.
Hutan belantara selatan memiliki iklim lembab, dan sering terjadi badai petir. Hujan deras menyapu sisa-sisa darah. Lin Ming menyeret tombak lembut yang sangat berat dan terlatih-tatih, terluka, ke sisi Huogong. Setelah meminum beberapa pil penyembuhan, Lin Ming duduk di tengah genangan lumpur dan membiarkan rintik hujan membasahi tubuhnya yang terluka. Hujan ini, sebenarnya membantuku. Lin Ming diam-diam bergumam pada dirinya sendiri. Setelah dia terjebak dalam gelombang kejut ledakan, lukanya menjadi terlalu berat. Di hutan belantara selatan, ada banyak sekali binatang buas yang berkeliaran. Jika darah mengalir keluar, maka itu pasti akan menarik banyak binatang buas ke sini. Dengan kondisi Lin Ming saat ini, jika dia harus menghadapi banyak binatang buas, hasilnya bisa dibayangkan. Pertarungan hidup dan mati, itu terlalu dekat. Ini adalah pertama kalinya Lin Ming membunuh orang lain. Namun, dia tidak mempunyai perasaan khusus terhadap hal ini. Dia telah memilih untuk menempuh jalur seniman bela diri. Cepat atau lambat, dia akan menghadapi situasi di mana dia harus membunuh orang lain. Lin Ming sudah lama menyadari kenyataan ini. Tidak hanya itu, tetapi dalam area 10.000 pembunuhan, ketika dia membunuh seniman bela diri hantu di dalam, perasaan itu benar-benar nyata. Tidak ada perbedaan antara itu dan membunuh seseorang. Lin Ming sangat bersyukur bahwa dia telah mendapatkan manik api iblis Thunderbolt dari duelnya dengan Sang Guan Yu. Dari segi kekuatan, Thunderbolt Devil Fire Bat sedikit lebih lemah daripada Thunder Fire Annihilation miliknya. Namun, kali ini, perlindungan esensi sejati Huogong telah dikurangi menjadi tidak lebih defensif daripada kertas, dan dengan demikian tidak mampu memblokir ledakan fatal dari manik api iblis Thunderbolt. Setelah seorang seniman bela diri mencapai periode kondensasi denyut nadi, kekuatan fisik mereka tidak akan banyak berubah. Jika mereka tidak memiliki esensi sejati yang melindungi mereka, maka kemampuan bertahan Master Alam Haltian dan seniman bela diri periode kondensasi denyut nadi akan sama. Mengapa orang ini ingin membunuhku? Siapa yang memerintahkannya? Ouyang Dihua, atau apakah itu asosiasi perdagangan sekutu? Lin Ming mengingat pertemuannya dengan Qin Xia. Ilusi Biluo terlalu dalam, dan suaranya, penampilan, temperamennya, dan bahkan bau badannya semuanya konsisten dengan milik Qin Xia. Meskipun persepsi Lin Ming jauh lebih tinggi daripada seorang seniman bela diri pada tingkat yang sama, dia juga tidak dapat melihatnya. Tapi sekarang Lin Ming mengingat saat dia menghadapi Qin Xia, dia ingat dia merasa ada sesuatu yang aneh. Ini hanyalah intuisinya. Seperti yang disebutkan Huogong beberapa saat yang lalu, Lin Ming tiba-tiba menyadari apa yang telah dia abaikan. Itu adalah, sitar hati. Bab 165, Esensi Api Berongga. Hati sitar Qin Xia mirip dengan jantung seni bela diri seorang seniman bela diri. Itu adalah perwujudan keinginannya yang tak tergoyahkan. Pertama kali Lin Ming melihat Qin Xia, dia merasakan aura kebenaran yang samar darinya, seolah-olah ada gelombang besar yang ada di lubuk hatinya. Ini adalah hati sitar Qin Xia. Namun kali kedua dia melihat Qin Xia, semuanya berbeda. Meskipun penampilan, suara, temperamen, dan bahkan aromanya sama, dia sebenarnya merindukan sitar hati itu. Begitu, jadi memang seperti itu. Ada seseorang yang menyamar sebagai Qin Xia. Teknik kamuflase macam apa yang realistis sampai saat ini? Dan mereka benar-benar berani menyamar sebagai Qin Xia. Orang ini pasti tahu bahwa Qin Xia telah meninggalkan 7 rumah bela diri yang mendalam. Kalau tidak, dia tidak akan pernah punya keberanian sedikit pun untuk berpura-pura menjadi dirinya. Qin Xia sering berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain sehingga bahkan asosiasi perdagangan sekutu pun tidak memiliki kemampuan untuk mengetahui di mana dia berada. Itu hanya seseorang yang berada di posisi tinggi dalam 7 rumah bela diri yang mendalam, seperti Ouyang Dihua. Qin Xia palsu itu mungkin adalah Ouyang Dihua sendiri. Dia bisa saja mempelajari teknik transfigurasi yang mendalam dan misterius dari 7 lembah mendalam untuk membodohi saya. Tampaknya 7 dekrit mendalam juga palsu, dan seluruh kekacauan dengan negara Huoluo dan kolam serafik serta kuota orang juga dibuat olehnya. Lin Ming mengambil 7 dekrit mendalam dari cincin spasialnya dan tersenyum sedih. Dia baru saja melirik 7 dekrit mendalam satu kali, jadi dia belum bisa mengetahui apakah dekrit ini asli atau palsu. Saat Lin Ming mencari tahu semua yang terjadi, dia tiba-tiba merasakan getaran di dadanya, jantungnya mulai berdetak kencang, dan panas mengalir melalui darahnya ke seluruh anggota tubuhnya. Esensi api. Lin Ming mencari ke dalam tubuhnya dan menemukan bahwa flame essence dari benih dewa sesat sangat bersemangat seolah-olah baru saja menemukan sesuatu yang baru. Itu seperti anak anjing bahagia yang terus melompat-lompat tanpa bisa tenang. Anak kecil ini, apa yang dia lakukan? Lin Ming meskipun itu aneh. Awalnya jiwa guntur adalah yang lebih hidup dan aktif, dan inti api biasanya duduk dengan tenang, jadi mengapa hari ini begitu gelisah? Memikirkan kembali hal ini, ketika dia menggunakan Thunder Fire Annihilation beberapa saat yang lalu, Flame Essence sangat bersemangat, dan api yang dihasilkannya jauh lebih dahsyat daripada di masa lalu. Mungkinkah, peradangan setan teratai merah? Kenangan Lin Ming melintas di depan matanya. Tentu saja, dia sangat konyol, karena Flame Essence mampu menyerap api lava, maka bisa menyerap jenis api lainnya. Dia tidak mengira bahwa teknik peradangan setan teratai merah yang dilepaskan Huogong beberapa saat yang lalu adalah jenis energi yang bisa dia serap. Tapi sekarang setelah Huogong meninggal, bagaimana dia bisa menyerapnya? Flame Essence seharusnya tidak begitu bersemangat tanpa alasan yang jelas. Pasti menemukan sesuatu yang menarik.
Sadar akan hal ini, Lin Ming mulai menyelidiki mayat Huo Gong dengan kekuatan jiwanya. Sejak Huo Gong meninggal, jiwanya telah menghilang, sehingga Lin Ming mampu mengarahkan kekuatan jiwanya langsung ke dalam tubuh dan menyelidikinya. Ini dia, Lin Ming menghunus belati dan mengambil bagian tangan kanan Huo Gong. Butir merah api yang menyala segera melompat keluar. Meskipun manik ini telah terkubur di dalam daging Huo Gong, tidak ada sedikit pun darah yang menodainya. Saat manik api muncul, tiba-tiba ia terbang, mencoba melarikan diri, namun Lin Ming sudah menjebaknya dengan esensi sejatinya. Begitu dia mendapatkan manik api, esensi api dalam benih dewa sesat Lin Ming menjadi lebih gelisah, seolah tidak sabar untuk melahapnya. Apakah ini juga Flame Essence? Lin Ming melihat manik api dan menemukan ada bunga teratai yang sangat indah diukir di atasnya. Jelas sekali, inilah yang disebut teratai merah. Tidak, ini bukan Flame Essence. Ini seharusnya adalah Hollow Flame Essence. Flame Essence tidak mudah dibentuk. Satu-satunya alasan bahwa Flame Essence dalam tubuh Lin Ming telah terbentuk adalah karena ia memiliki keterampilan rahasia mistik, Heretical God Force, yang sangat kuat hingga bertentangan dengan kehendak surga. Lebih mudah diucapkan daripada dilakukan untuk menemukan Flame Essence yang terbentuk secara alami di alam. Ada banyak penyuling dan alkemis yang telah mencari Flame Essence sepanjang hidup mereka dan hanya berakhir dengan tangan kosong. Tingkat kultivasi Huo Gong juga baru saja menyentuh alam Haltian. Dengan budidayanya, satu-satunya cara dia bisa mendapatkan Flame Essence adalah dengan mengadakan peristiwa yang tidak disengaja. Namun, karena dia adalah seorang pemurni, Huo Gong pasti punya cara untuk mengendalikan api. Huo Gong berhasil mendapatkan segumpal api peradangan setan teratai merah. Meskipun api peradangan setan teratai merah adalah api tingkat tinggi, pada akhirnya nyala api tetaplah nyala api, tidak mungkin itu abadi seperti Flame Essence yang sebenarnya. Perlahan-lahan akan layu dan memudar seiring berjalannya waktu. Namun, Flame Essence yang sebenarnya tidak akan pernah padam. Jika seseorang tidak ingin itu memudar, maka dia hanya bisa terus menyempurnakannya. Huo Gong telah membayar mahal untuk mengumpulkan berbagai bahan atribut api untuk memurnikan dan menstabilkan gumpalan api peradangan setan teratai merah. Selama periode ini, dia bahkan harus mencuri materi dari sektenya, dan dengan demikian melanggar peraturan sekte dan diusir, kemudian terpaksa melarikan diri dari 7 lembah mendalam. Setelah tanpa henti menyempurnakan segala macam bahan berharga menjadi api bermutu tinggi, itu pada akhirnya akan menjadi Hollow Flame Essence, atau dikenal sebagai Flame Essence buatan. Hollow Flame Essence bisa bertahan selama ratusan tahun. Selama masa ini, untuk mempertahankan kekuatannya yang besar, seseorang harus terus menyempurnakan material ke dalamnya. Hollow Flame Essence jauh lebih rendah daripada Flame Essence yang sebenarnya. Esensi api peradangan setan teratai merah yang sebenarnya bisa dengan mudah melepaskan api peradangan setan teratai merah. Hanya dengan mengambil salah satu gumpalan api ini dan menambahkan banyak material atribut api, seseorang dapat menciptakan Hollow Flame Essence. Tapi api yang dikeluarkan oleh inti api berongga peradangan setan teratai merah bukanlah api peradangan setan teratai merah. Sebaliknya, itu hanyalah api yang sedikit lebih unggul dari api biasa. Kalau tidak dengan budidaya Lin Ming, bagaimana mungkin dia bisa menolaknya? Meskipun ini adalah Hollow Flame Essence, ada atribut api yang tak terhitung jumlahnya dari bahan-bahan eksotis dan harta karun yang dimurnikan di dalamnya, itu adalah bahan atribut api yang benar-benar bergizi. Siapa yang tahu berapa harga mahal yang dibayar orang mati itu untuk menciptakan Hollow Flame Essence ini, namun saya mendapatkannya dengan harga murah. Kalau begitu, aku akan membantu diriku sendiri untuk itu. Lin Ming belak-belakan, dia langsung menyerap esensi api berongga teratai merah di dalam dirinya. Hollow Flame Essence tersedot ke dalam hati Lin Ming, di mana ia segera dikalahkan oleh kekuatan brutal benih dewa sesat. Tak lama kemudian, Flame Essence kecil yang ada di dalam benih dewa sesat menjadi seperti anak kucing kecil yang serakah saat ia berlari ke depan dengan liar, sudah sangat tidak sabar. Engah, Flame Essence yang kecil itu menenggelamkan dirinya ke dalam manik api teratai merah yang beberapa ribu kali lebih besar dari dirinya. Hollow Flame Essence mulai bergetar hebat dalam perlawanan terakhir yang dramatis saat ia terus berkedip seperti sumbu lilin yang tertiup angin. Hollow Flame Essence berjuang keras, tapi tidak peduli bagaimana dia bertarung, usahanya pada akhirnya sia-sia. Proses ini berlangsung selama setengah dupa. Hollow Flame Essence mulai menyusut secara bertahap, menjadi semakin kecil, hingga akhirnya semuanya tersedot ke dalam Flame Essence kecil itu. Flame Essence kecil telah tumbuh sedikit. Awalnya sebesar bunga api, tapi sekarang menjadi sebesar biji wijen. Hal ini membuat Lin Ming benar-benar terdiam. Manik api teratai merah mungkin tidak berukuran besar, namun energi atribut api di dalamnya jauh lebih murni daripada api lava di dalam gua lava, dan juga jauh lebih kuat. Bagaimanapun, itu berasal dari seorang seniman bela diri yang setengah langkah memasuki dunia Haltian, dan juga merupakan hasil dari akumulasi berbagai macam bahan dan barang langka lainnya selama beberapa dekade. Tetap saja, bahkan setelah diserap oleh Flame Essence kecil, Flame Essence itu hanya tumbuh sedikit. Tampaknya untuk mendorong pertumbuhannya, dia harus mengeluarkan banyak upaya. Jika Flame Essence kecil itu suatu hari nanti tumbuh, kekuatannya pasti akan berada pada tingkat yang sangat menakutkan. Misalnya, esensi api bermutu tinggi seperti esensi api peradangan setan teratai merah adalah mimpi yang bahkan tidak berani diharapkan oleh para master Xiantian yang legendaris. Begitu Flame Essence semacam ini muncul di dunia, itu akan memicu badai teror berdarah yang apokaliptik. Lin Ming tidak bisa tidak memikirkan kemungkinan masa depan yang menarik.
Bagaimana jika dia bisa mendapatkan esensi api peradangan setan teratai merah dan membiarkan esensi api kecilnya menyerapnya? Lalu apa yang akan terjadi? Atau bagaimana jika dia bisa mendapatkan semacam jiwa guntur eksotis yang aneh, misalnya, semacam petir ilahi, atau petir ungu pengusir jahat, dan kemudian membiarkan jiwa guntur kecilnya menyerapnya, efek apa yang akan terjadi? Jika dia menggunakan Thunder Fire Annihilation setelah itu, efek apa yang bisa dia capai? Lin Ming tidak bisa tidak terinspirasi. Mungkin bahkan Master Xiantian yang perkasa akan segera dihancurkan dalam kekacauan yang diakibatkannya. Saat Lin Ming memikirkan semua skenario fantastis ini, dia melihat sekilas pedang panjang mencuat dari tanah. Pedang panjang ini adalah senjata Huo Gong. Lin Ming menarik pedang itu dari tanah untuk melihatnya. Pedang itu berwarna putih seperti salju, dan berkilau warna-warni. Pedang yang bagus. Lin Ming tidak bisa tidak mengagumi senjata seperti itu. Ini adalah harta karun langkah manusia bermutu tinggi. Itu adalah sesuatu yang berasal dari sekte besar, kekuatannya sungguh menakutkan. Orang itu hanya mengeluarkan uang. Lin Ming mengambil pedang itu dan meletakkannya di dalam cincin spasialnya. Kemudian, pandangannya beralih ke cincin spasial Huo Gong yang telah turun. Jika dia membunuh seseorang dan tidak mengambil barangnya, itu hanya akan membuang-buang waktu semua orang. Cincin spasial langkah manusia tingkat menengah. Lin Ming sangat gembira. Ruang di dalam cincin ini setidaknya 5 atau 6 kali lebih besar dari cincin spasial langkah manusia tingkat rendah miliknya. Tidak hanya itu, ia juga lebih stabil dan mampu bertahan selama 7 atau 8.000 tahun lebih. Harta semacam ini sangat praktis untuk digunakan Lin Ming. Saat dia mengumpulkan lebih banyak item, Lin Ming menemukan bahwa dia mulai kekurangan ruang dalam cincin spasialnya sendiri. Karena dimensi kecil tidak cocok satu sama lain, dia tidak dapat menempatkan cincin spasial di dalam cincin spasial lainnya. Oleh karena itu, dia memiliki sejumlah cincin spasial yang hanya bisa dia simpan di tangannya. Tapi ini sangat tidak nyaman. Lin Ming menenggelamkan kekuatan jiwanya ke dalam cincin spasial. Saat dia menyapu, dia tiba-tiba tersentak. Surga, sebenarnya ada beberapa lusin harta karun di dalamnya. Mayoritas di antaranya adalah harta karun langkah manusia tingkat rendah. Namun, ada juga 2 harta karun langkah manusia tingkat menengah. Harta karun langkah manusia tingkat rendah ini masih baru, dan tidak memiliki tulisan apapun di dalamnya. Tapi 2 harta karun kelas menengah itu sudah ada gunanya. Ya, sepertinya orang ini adalah seorang pemurni. Hanya pemurni atau alkemis yang akan menghabiskan begitu banyak waktu dan tenaga untuk membiarkan Hollow Flame Essence mereka sendiri. Ada sekitar 30 harta karun langkah manusia tingkat rendah di sini yang masih baru. Jelas sekali, itu adalah sesuatu yang dia sempurnakan sendiri. Adapun harta karun kelas menengah, itu seharusnya bukan sesuatu yang bisa dia buat. Biasanya, seseorang harus menjadi seniman bela diri alam Haltian untuk menciptakan harta karun langkah manusia tingkat menengah. Adapun harta karun langkah manusia bermutu tinggi, itu adalah benda yang hanya bisa diciptakan oleh Master Alam Xiantian, dan itulah mengapa harganya sangat tinggi. Lin Ming terus menyelidiki cincin spasial. Selain harta karun, ada juga beberapa uang kertas 10.000 tile emas, dan juga sekantong batu esensi sejati. Dia mengeluarkan tasnya. Sebenarnya ada lebih dari 100 batu esensi sejati murni yang masing-masing bernilai 1.000 tile emas di dalamnya. Pemurnian ini sangat kaya, Lin Ming berkata dengan bahagia. Batu esensi sejati ini cukup untuk dia gunakan dalam waktu yang sangat lama. Saya harus menjual harta yang dihasilkan orang ini untuk mendapatkan uang dan menukarnya dengan batu esensi sejati dan benda lainnya. Meskipun seorang pemurni memiliki banyak uang, mereka juga menghabiskan uang dengan cepat karena harus membeli berbagai bahan untuk disuling. Orang ini juga telah membeli berbagai material atribut api untuk menyempurnakan Hollow Flame Essence miliknya. Ini bukanlah pengeluaran yang kecil. Selain harta karun dan batu esensi sejati, tidak ada yang lebih berharga. Ada slip giok dengan metode budidaya di dalamnya dan ada juga beberapa bahan atribut api yang tampaknya digunakan untuk meningkatkan Hollow Flame Essence. Lin Ming menyerap bahan-bahan ini ke dalam benih dewa sesat dan mengubah semuanya menjadi nutrisi Flame Essence. Sedangkan untuk slip giok, dia meliriknya sekali dan tidak terlalu tertarik. Itu adalah metode budidaya langkah manusia tingkat menengah. Tentu saja, jika dia menjualnya, dia bisa mendapatkan banyak uang. Setelah Lin Ming menginventarisasi segalanya, hal paling berharga yang dia temukan adalah pedang harta karun langkah manusia bermutu tinggi dan cincin spasial itu sendiri. Lin Ming menyingkirkan cincin spasial, dan menuangkan esensi sejati ke dalam Flame Essence miliknya untuk mengkremasi Huo Gong. Namun, pada saat ini kilatan api berkobar dari tangan Lin Ming. Lin Ming terkejut. Oh, cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.